Haleluya, jumpa lagi dengan saya hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya dan keluarga besar umat Kristiani di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, selama kita mengikuti aturan-aturan prokes COVID-19, dan saya percaya kita dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita mengikuti aturan-aturan yang ada di muka bumi ini, tentunya tiang awan dan tiang api menyertai kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saja kita mengambil Alkitab kita, lalu kita akan membacakannya, dan nanti kita akan memberikan kesimpulan, dan nanti kita akan berdoa, lalu kita pulang. Karena memang kita beribadah di tengah situasi yang sangat pendek dan sangat sempit waktu yang diberikan bagi kita sekalian. Karena tentunya bertalian berkaitan dengan penyakit coronavirus COVID-19. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, khotbah Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu datanglah Yohanes Pembaptis di padang pasir di Yudea dan mulai berkhotbah, bertobatlah dari dosa-dosamu, katanya, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Yohanes inilah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya dalam kata-katanya ini. Ada orang berseru-seru di padang pasir, siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan bagi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah Injil diberitakan. Injil diberitakan, saudara-saudara sekalian, akan menghasilkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah orang dibebaskan dari dosa-dosanya. Dosa telah mengikat manusia dan harus dibebaskan, karena akibat dosa adalah maut. Dosa bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa bertentangan dengan kerinduan hati Tuhan. Itu sebabnya dengan kita memberitakan Injil, orang dibebaskan dari dosa-dosanya. Yang kedua, saudara sekalian, adalah orang dibebaskan dari kerajaan neraka. Apabila orang tidak dibebaskan dari dosa-dosanya, akan mengakibatkan orang-orang tersebut masuk ke dalam kerajaan neraka. Jadi Injil diberitakan, memberikan dampak, memberikan pengaruh. Orang dibebaskan dari dosa-dosanya, bertalian dibebaskan dari kerajaan neraka. Artinya mereka tidak menuju ke dalam kerajaan neraka. Yang ketiga, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Injil diberitakan, orang-orang diselamatkan bagi kerajaan sorga. Sorga adalah tujuan akhir kita, tetapi sorga tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan, apakah kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa kejahatan yang menimpa kita, yang menghukum kita, yang mengintimidasi kita. Kita harus keluar dari dosa-dosa kita. Kita harus keluar dari kerajaan neraka untuk menuju ke dalam kerajaan sorga. Sorga adalah tujuan akhir dari kehidupan saudara dan kehidupan saya setelah kematian menjemput kita sekalian. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya masalah dan pergumulan hidup? Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak yang ada di dalam surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat di mana saja mereka berada, di mana saja mereka berdiri, mereka duduk. Mereka mendengarkan khotbah ini, bahwa kami ketika memberitakan Injil, kami dibebaskan dari kuasa-kuasa dosa. Akibat memberitakan Injil yang kedua, kami dibebaskan dari kerajaan neraka. Akibat kami memberitakan Injil, kami masuk ke dalam kerajaan sorga, kekal selama-lamanya. Kami berdoa supaya Tuhan menjawab kehidupan kami, menolong kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, dan melepaskan kami dari ancaman hukuman kekal itu menuju ke dalam kerajaan sorga.
Bapa yang ada di dalam sorga, kalau kami ada yang datang dengan sakit, penyakit, pergumulan, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah mantu, masalah jodoh, masalah sakit penyakit yang menimpa kami, darah tinggi kah, darah rendah kah, leukemia kah, migrain kah, asam urat kah, kanker, tumor, pada hari ini kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap saudara mengangkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, karena kita memiliki waktu yang sangat pendek tentunya, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ibadah Gereja Bethel Indonesia, Titian Asri, Kota Bekasi 17143 Jawa Barat Indonesia, diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah hari Minggu yang pertama jam 9 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja kita berkumpul di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ajak keluarga, teman, rekan, saudara kita untuk berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, kami melakukan ibadah-ibadah ini bertalian berkaitan dengan pelayanan-pelayanan jemaat Tuhan, berkaitan dengan para pelayan-pelayan atau pengerja-pengerja Tuhan. Kami melakukan lewat Zoom, video call, SMS, WhatsApp, dan seterusnya. Dan ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu bersama dengan jemaat kami melakukan dengan berbagai-bagai media seperti yang saya sebutkan tadi. Kiranya Bapak Ibu jemaat bisa mengikuti semua jam-jam kegiatan yang dibuat atau yang dikerjakan oleh kita bersama atas kesepakatan bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk terus memberkati Gereja Bethel Indonesia Titian Asri lewat persembahan Bapak Ibu. Persembahan dalam bentuk apa saja Bapak Ibu bisa memberikannya di Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, persembahan Bapak Ibu dapat diberikan kepada Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Shalom.